Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Sambil menunggu teman-teman Waalaikumsalam, yang Pak. lain, kita mulai saja. Oke, hari ini kita masuk ke logika fuzzy dan penerapannya. Slide saya sedikit saja, tapi nanti akan kita coba latihan. Jadi, definisinya seperti ini. Logika fuzzy adalah logika atau fungsi yang mentransformasi nilai dalam bentuk bahasa alami ke bentuk numerik atau sebaliknya. Jadi, ketika kita menggunakan pendekatan fuzzy, maka harus ada bahasa alami yang terdapat dalam sistem kita. Kalau semuanya numerik, maka fuzzy tidak diperlukan. Kemudian ini adalah konsep fungsi keanggotaan. Jadi fuzzy berbeda dengan fungsi umumnya yang mengasumsikan sebuah nilai atau sebuah keadaan bisa berada pada satu atau lebih kelompok tertentu. Jadi di fuzzy kita bisa memiliki anggota yang berada pada kelompok yang berbeda. Sebagai contoh, di sini ada sebuah fungsi yang memetakan usia seseorang pada kelompok usia tertentu. Jadi usia secara numerik kita kelompokkan pada kelompok usia tertentu, muda, middle age, atau dewasa ya, dan tua. Nah, di sini ada beberapa usia yang bisa menjadi anggota dari kelompok usia muda sekaligus kelompok usia dewasa. Tapi ada juga usia-usia yang hanya berada pada satu kelompok usia saja. Fuzzy memungkinkan kondisi seperti ini, di mana seseorang pada usia tertentu bisa berada pada kelompok usia yang berbeda di waktu yang sama. Jadi ketika usianya 30, pada saat itu dia bisa berada di kelompok usia muda dengan keanggotaan tertentu ya, nilai keanggotaan tertentu. Dan pada saat itu juga dia berada pada kelompok usia dewasa dengan
nilai keanggotaan tertentu juga. Ini tidak ada di fungsi yang biasa, ya. Hanya ada di fuzzy. Karena ini adalah bahasa alami, bahasa manusia, sementara ini adalah nilai-nilai numerik, dan fuzzy melakukan transformasi antara kedua domain nilai ini, nilai bahasa alami dan nilai numerik. Kemudian terkait sistem pakar, batasan-batasan fungsi ini ditentukan oleh pakar. Jadi ada kondisi tertentu di mana seorang pakar bisa menentukan nilai yang berbeda. Jadi batas antara usia muda mungkin akan berbeda dari satu pakar dengan pakar yang lain. Begitu juga batas usia yang lain. Kemudian bentuk fungsi keanggotaannya secara umum seperti ini. Ada yang trapesium, jadi ada beberapa nilai numerik yang punya keanggotaan mutlak di satu kelompok. Mutlak itu dia hanya ada di satu kelompok ini saja. Keanggotaannya tidak ada di kelompok yang lain. Tapi untuk daerah-daerah seperti ini, di sekitar 30, sebagian dari elemen yang ada di sini merupakan anggota dari kelompok yang muda, yang kiri, bisa juga dia merupakan anggota dari kelompok usia dewasa yang kanan. Kemudian ini contoh yang lain, di mana kita memiliki beberapa kriteria, yang ini kasusnya akan kita coba pelajari nanti. Jadi ada pengambilan keputusan yang dasar pengambilannya dilakukan menggunakan lebih dari satu kriteria. Seperti misalnya kalau kelulusan mahasiswa pada satu mata kuliah misalnya dilihat dari nilai UTS, UAS, tugas, kehadiran. Jadi ada beberapa kriteria, kemudian setiap kriteria ada bobotnya. Dan nanti akan menentukan nilai akhir, apakah dia lulus atau tidak. Ini kasusnya juga sama, hanya sekarang nilai yang dipertimbangkan sebagai pengambilan keputusan itu adalah nilai-nilai yang melibatkan bahasa alami. Jadi ada yang inputnya berupa bahasa alami, lalu pada saat pemrosesannya atau pada saat inferensinya itu diolah dengan numerik. Bisa juga inputannya numerik, tapi pada saat inferensinya menggunakan aturan yang berbasis pada bahasa alami. Sehingga kita perlu melakukan transformasi dari satu nilai ke nilai yang lain. Di sini kita lihat juga bahwa bentuk-bentuk fungsi keanggotaan bisa bermacam-macam, bisa trapesium, bisa segitiga. Kalau yang fungsi umum bukan fuzzy, maka dia pasti kotak ya. Dia menjadi anggota dari sebuah kelompok atau tidak sama sekali. Tapi kalau di fuzzy, ada daerah-daerah yang gabungan. Elemen yang berada di daerah situ menjadi anggota kelompok di kelompok yang berbeda. Bentuknya juga bisa segitiga, bisa trapesium, bahkan bisa juga berupa fungsi. Seperti fungsi Gauss misalnya, itu juga memungkinkan. Tergantung nanti seorang pakar itu menilainya seperti apa.
Jadi pakarlah yang menentukan bahwa kelompok height height di sini atau medium atau low itu punya bentuk fungsi keanggotaan seperti ini. Batas nilainya juga dia yang menentukan. Kemudian ini dinotasikan secara numerik fungsi keanggotaan tadi. Ini contoh yang ada di modul ya. Di modul 10 ada contoh seperti ini. Jadi ada 4 kelompok sebelum A, antara A dan B, antara B dan C, dan setelah C. Jadi sebelum A, itu nilainya 0, berarti dia tidak masuk pada kelompok ini jika nilainya terlebih kecil dari A. Jika nilai X ini lebih kecil dari A, maka dia tidak masuk pada kelompok ini. Tapi jika nilainya lebih besar dari C, maka dia mutlak anggota dari kelompok ini. Sementara kalau dia berada di antaranya, maka dia akan memiliki keanggotaan dengan fungsi ini. Biasanya kalau model seperti ini, fungsinya linear. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan, batasan-batasan nilai A, B, C, dan D, atau berapapun di sini. Misalnya di sini A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Itu semua yang menentukan expert. Jadi, untuk kasus-kasus di mana merupakan kasus spesifik, maka kita menunggu saja apa yang ditetapkan oleh expert. Bentuk fungsi keanggotaannya, batas-batas nilainya, itu semua ditetapkan oleh expert. Kemudian juga ini ya, intersection, titik singgung dari dua kelompok yang berbeda. Berikutnya adalah pengambilan keputusan dengan banyak atribut fuzzy. Jadi secara visual kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi kita punya beberapa masalah yang perlu diambil keputusan. Kemudian pengambilan keputusannya berdasarkan beberapa kriteria. Seperti tadi, untuk menentukan kelulusan mahasiswa, kita menggunakan kriteria nilai, nilai ujian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, nilai tugas, dan presensi kehadiran. Kemudian alternatifnya nilai grade nilai ya, A, B, C, D, E itu. Kemudian kita bisa menentukan bobot. Bisa saja kita buat bobot yang sama. Jadi nilai ujian akhir sama nilai ujian tengah semester sama nilai tugas sama nilai presensi bobotnya sama misalnya. Itu bisa juga. Atau secara umum yang ada di kita adalah bobot untuk nilai UAS lebih besar. Kemudian nilai UTS, kemudian nilai tugas, kemudian nilai presensi. Nanti bobot dan nilai di setiap kriteria itu kita olah sedemikian rupa untuk menentukan dia masuk ke alternatif mana. Apakah dia dapat nilai A, B, C, D, atau E. Di kasus penentuan kelulusan siswa atau mahasiswa di sebuah mata kuliah, itu nilai input pada setiap kriteria
adalah nilai numerik. Jumlah kehadiran, nilainya numerik. Nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilainya numerik. Bisa juga nilai yang masuk adalah nilai linguistik. Bisa saja kehadirannya misalnya tidak pernah masuk, itu jelas. Jarang masuk, sering masuk, itu sudah mulai ada bahasa fazinya di situ. Tapi bisa juga pada saat pengolahan, jadi pada saat kita melakukan penilaian alternatif 1 seperti apa, alternatif 2 seperti apa, itu menggunakan rule yang melibatkan nilai linguistik. Sehingga kita perlu mentransformasi nilai numerik yang tadi masuk sebagai input menjadi nilai linguistik. Atau bisa juga nilai yang masuk adalah nilai-nilai numerik, tapi rule yang digunakan adalah rule linguistik. Nah, disitulah fuzzy berperan. Nah, untuk hari ini kita concern-nya ke bagaimana mengambil keputusan yang punya beberapa kriteria dan beberapa opsi. Keputusan apa yang diambil, apakah opsi A atau alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif selanjutnya, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Kemudian ini ada sebuah contoh yang pernah saya jadikan bahan diskusi juga tentang karir mahasiswa ya, dalam dunia IT. Jadi apakah dia akan lebih baik jika mengambil profesi sebagai web programmer, database admin, atau sistem analis. Ketiga opsi karir ini atau alternatif karir itu ditentukan dari kriteria-kriteria ini atau atribut. Kriteria yang menentukan alternatif sering juga disebut atribut dalam modul ini. Kriteria penentuannya disebut dengan atribut. Kriterianya seperti ini: kemampuan dalam mendesain dan mendevelop sebuah web, dan seterusnya. Kemudian setiap tingkatannya itu dinotasikan secara linguistik sebagai weak, medium, dan good. Nanti pengolahan hasil penilaian ini dilakukan sedemikian rupa sampai kita pada kesimpulan apakah seorang mahasiswa lebih cocok menjadi web programmer, database admin, atau sistem analis. Aturannya seperti apa, tentu yang tahu expertnya. Kalau dia bagus dalam mendevelop web yang terkait dengan web ya, apakah itu seperti ini, PHP, HTML, CSS, kemudian end user support misalnya, maka dia lebih cocok sebagai web programmer. Tapi kalau misalnya kemampuan matematisnya paling bagus, kemudian problem solving, creativity, maka dia lebih cocok sebagai sistem analis. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya ada beberapa kriteria ini yang seperti tadi ya, di desain web atau PHP misalnya itu tinggi, tapi juga di sisi penggunaan
matematik untuk menyelesaikan masalah atau penyelesaian problem solving itu juga tinggi misalnya. Lalu sebaiknya dia ke arah mana? Itu ada rule-nya juga yang harus kita bangun. Nah, hari ini kita akan coba pelajari apa yang disebut dengan simple additive weighting. Ini mirip dengan penentuan kelulusan mahasiswa dengan nilai tugas UTS, UAS, dan kehadiran tadi ya. Jadi di modul ke-12 itu ada contoh kasus, ada pemilihan ketua unit TI. Kriterianya ada beberapa, ada yang wawasan tentang TI, ada macam-macam. Ini di kriteria ini. Kemudian sudah ditetapkan juga bahwa yang paling tinggi nanti adalah kriteria yang mana. Ini kriteria disebut juga sebagai atribut. Makanya di modul 11 itu diberi judul multi attribute decision making atau multi kriteria decision making. Jadi kalau ada istilah kriteria, maka dia sama dengan atribut. Kalau alternatif, bisa juga opsi. Jadi, apa yang bisa kita pilih, pilihan yang tersedia untuk kita, kemudian ini kriteria yang harus kita penuhi. Nanti akan jatuh ke siapa, akan jatuh ke alternatif yang mana, itu akan berdasarkan kriteria ini. Kalau di sini tentu yang paling besar ya. Nah, di modul itu ada, kalau di modul, sebentar saya stop dulu. Di sini ada modul Oke, ini contohnya. Ini adalah perhitungan konstanta normalisasi. Dia punya formula seperti ini atau seperti ini. Ini jika atribut keuntungan atau atribut biaya. Nah, ini ada istilah atribut keuntungan dan biaya ini. Maksudnya kalau atribut keuntungan tentu semakin besar semakin bagus. Tapi kalau atribut biaya semakin besar semakin jelek. Jadi ada untuk contoh tadi ya, ini untuk contoh ini semakin besar nilai pada setiap kriteria tentu semakin bagus. Tapi antar kriteria bisa saja kita punya preference yang berbeda. Saya lebih memilih atau lebih condong pada kriteria ujian akhir semester misalnya, karena di ujian akhir semester melibatkan materi dari
tengah semester. Jadi lebih komprehensif. Tapi kalau nilai tugas mungkin karena bisa dikerjakan secara berkelompok misalnya, tidak terlalu bisa mengukur kemampuan real seorang mahasiswa, maka saya beri bobot lebih rendah misalnya. Tapi masing-masing kriteria semakin besar nilainya semakin baik. Tapi kalau yang di sini atribut biaya, maka nilai pada kriteria itu semakin besar, maka semakin jelek. Misalnya kita ingin melakukan pengiriman barang ya melalui alat transportasi darat, laut, atau udara gitu. Nah, ada satu sarana transportasi yang cepat tapi mahal. Ada satu yang murah tapi lama misalnya. Nah, biaya untuk mengirim barang melalui sarana transportasi tertentu itu adalah atribut biaya. Tapi di sisi lain ada atribut benefit atau waktu tempuh misalnya. Kalau untuk barang-barang yang kita perlu barang itu segera sampai, maka kita akan beri bobot lebih besar pada atribut waktu daripada atribut biaya. Oke, semakin besar biaya pengiriman, akan semakin jelek atau semakin tidak kita pilih. Tapi ketika waktu tempuhnya bisa jauh lebih cepat, bisa saja atribut biaya yang nilainya besar itu jadi tidak pengaruh atau kurang pengaruhnya dibandingkan dengan atribut waktu. Nah, disitulah peranan bobot. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini adalah kasus di mana semua kriterianya punya perilaku yang sama, dalam arti semakin besar nilainya, semakin baik. Tinggal preference kita saja tentang mana dari kriteria tersebut yang paling menentukan. Tapi tidak pengaruh dari nilai masing-masingnya. Semakin baik nilai masing-masing akan semakin bagus karena dijumlahkan. Oke, sekarang kita coba masuk ke latihan ini dulu ya, di modul 12. Ini ada yang mau mudik kayaknya. Ya, jadi soalnya seperti ini. Ada kriteria pemilihan kepala unit TI dalam sebuah lembaga yang kriterianya ditentukan sebagai informasi, kemudian praktis, kepribadian, dan pengetahuan agama. Nah, ini akan diberi bobot seperti ini bobotnya. Jadi panitia pemilihan kepala unit TI memberikan bobot lebih besar pada pengetahuan sistem informasi. Lalu diberikan ujian yang akan diselesaikan oleh beberapa kandidat ini atau alternatif. Kemudian mereka mendapatkan skor seperti ini. Jadi untuk skor wawasan sistem informasi, skor mereka masing-masing seperti ini. Kemudian untuk praktiknya, kemudian kepribadian, pengetahuan agama, seperti ini.
Nah, setiap kriteria tadi sudah disampaikan juga ini punya bobot lebih besar, 35%. Kemudian 2 dan 3 ini masing-masing 25 dan ini 15. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah melakukan normalisasi. Karena bobotnya pada skala 0 sampai 1% ini ya. Sementara nilainya dari kira-kira dari 0 sampai 100 lah. Maka kita perlu lakukan normalisasi. Rumusnya seperti ini. Jadi nanti kita akan gunakan persamaan yang pertama. Karena setiap atribut itu punya karakter yang sama. Jadi semakin besar nilainya, semakin baik bagi si alternatif ini. Alternatif ini bisa dipilih kemungkinan besar dengan semakin besarnya nilai-nilai ini. Baik, kita lanjut. Jadi melakukan normalisasinya seperti ini. Setiap nilai akan dinormalkan antara 0 dan 1, sehingga dia harus dibagi dengan nilai terbesarnya pada setiap kriteria atau setiap atribut. Jadi nilai ujian, nilai tes yang diperoleh masing-masing peserta, diperoleh masing-masing alternatif, itu dibagi dengan nilai maksimum dari semua peserta, dari semua alternatif, di kriterianya masing-masing. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai normalisasi yang paling kecil 0, yang paling besar 1. Ini contohnya. Jadi indeks pertama itu adalah indeks alternatif atau pesertanya, sementara indeks kedua adalah indeks kriteria atau atribut. Nah, nilai alternatif pertama pada kriteria pertama di sini, di kasus ini adalah 70. Sementara nilai kriteria pertama untuk setiap alternatif itu seperti ini. Sehingga nilai normalnya adalah 70/85. Nanti pada saat kita melihat nilai normal untuk alternatif ketiga, pada kriteria pertama nilainya 1, karena dia paling tinggi. Nanti yang paling tinggi di setiap kriteria akan dapat nilai normal 1, seperti ini, dan di sini. Nah, ini ya. Di bagian itu dia paling tinggi. Di sini paling tinggi 75, di sini paling tinggi 85, di sini 85, di sini 85. Kemudian kita dapat nilai normalnya. Nilai normal ini lalu kita kalikan dengan bobot. Jadi di setiap kriteria tadi sudah ada bobotnya. Yang kriteria pertama 35, kriteria kedua 25, kriteria ketiga juga 25, kriteria keempat 15. Dikalikan, lalu kita ketemu hasil penjumlahan ini. Jadi ini adalah skor pada setiap alternatif atau setiap opsi. Dan karena yang terbesar adalah
939, maka ini adalah opsi yang akan dipilih karena dia menghasilkan nilai paling besar. Nah, kalau kita tidak punya preference tertentu sehingga bobotnya ini 1, maka kita tinggal jumlahkan saja lalu lihat mana yang paling besar. Di sini bobotnya juga ditentukan oleh expert. Jadi yang disebut dengan expert system juga mengcover ini. Penentuan bobot, kemudian penentuan batas fungsi keanggotaan, kemudian penentuan bentuk fungsi keanggotaan dari suatu kelompok, itu juga ditentukan oleh expert. Nah, di sini belum ada fuzzy-nya, karena nilai input bentuknya numerik, pada saat diolah juga numerik, pada saat penentuan juga numerik. Tapi kalau kita memberi input secara linguistik, mungkin nilainya baik, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang misalnya itu. Maka kita perlu melakukan perubahan bentuk dari bentuk linguistik ke bentuk numerik. Nah, untuk kasus seperti ini, di sini yang menjadi input adalah numerik atau skala. Nilai numerik ini akan diubah menjadi nilai linguistik menggunakan aturan ini. Kalau nilainya ini juga ditentukan ya. Jadi untuk kasus ini nilai A, B, C-nya seperti ini, 2, 4, 6, 8. Jadi pada satu kriteria ketika nilainya sama dengan 2, maka 2 atau kurang, maka dia dikelompokkan sebagai lemah. Tapi kalau dia 3 misalnya, maka dia punya keanggotaan juga di kelompok medium. Ini perlu diubah dari input numerik ke bentuk linguistik yang ini, karena rule yang digunakan adalah rule yang menggunakan nilai linguistik. Ada di mana? Di sini. Ini contoh yang mengkombinasikan kriteria pertama dan kedua. Ini hanya contoh saja karena di dalam sini akan banyak sekali aturan seperti ini. Jadi kriteria pertama bisa di-combine dengan kriteria kedua, atau kriteria pertama dengan ketiga, setiap kriteria dengan setiap kriteria yang lain, atau beberapa kriteria saja. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya untuk profesi web developer misalnya, maka indikasi dia lebih cocok di profesi itu adalah kemampuan mendesain dan mendevelop web. Kemudian kemampuan dan pengetahuan terkait PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan seterusnya. Itu akan lebih cocok jika dia meniti karir di web developer. Tapi untuk
karir yang lain, seperti sistem analis mungkin, maka dia akan dilihat dari kemampuan problem solving-nya secara analitik, secara matematis, sehingga kemampuan di aspek-aspek ini, kemampuan di kriteria ini harus tinggi. Nah, bagaimana mereka akan menentukan sebaiknya seorang mahasiswa itu meniti karir di mana berdasarkan kriteria-kriteria ini, ada rule yang harus diberikan oleh expert. Untuk kasus kelulusan ketua unit TI di sini, setiap nilainya akan berpengaruh pada hasil akhir. Setiap kriteria akan punya bobot tertentu. Hasil nilai dengan bobotnya masing-masing akan menentukan nilai akhir. Tapi di sini aturannya bisa berbeda. Misalnya untuk kemampuan web programmer misalnya, maka yang akan dilihat adalah aspek-aspek yang terkait web programmer. Dia harus tinggi. Yang lain tidak perlu dilihat, karena dia sedang menentukan dia akan menjadi web programmer. Tapi untuk rekomendasi karir yang lain, database admin atau sistem analis, maka kriteria yang berpengaruh atau atribut yang berpengaruh juga berbeda. Atribut-atribut itu harus bernilai medium good misalnya, supaya dia bisa direkomendasikan untuk meniti karir di sistem analis misalnya. Jadi setiap kasus bisa berbeda bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana cara pengambilan keputusannya. Kemudian tidak setiap kasus yang kita selesaikan juga melibatkan fuzzy. Ini contohnya, karena memang tidak ada fuzzy di dalamnya. Nilai input yang kita olah, kemudian dalam proses pengolahannya sendiri, kemudian dalam perhitungan hasil akhir, tidak ada nilai linguistik. Semuanya nilai numerik, sehingga kita tidak perlu fuzzy di sini. Yang kita perlukan adalah bagaimana memformulasikan setiap nilai di setiap kriteria untuk menghasilkan sebuah keputusan bahwa si A, si B, atau si C yang nanti akan menjadi ketua unit TI. Sementara di sini, rule yang kita gunakan untuk sampai pada kesimpulan bahwa seorang mahasiswa itu lebih cocok di web programmer, atau database admin, atau sistem analis, itu menggunakan nilai linguistik, maka nilai numerik yang kita akuisisi dari user, dari mahasiswa, itu perlu diubah menjadi nilai linguistik. Nanti pada saat pengolahannya, baru kita lakukan perhitungan seperti ini. Nah, seandainya ini dibuat dalam skala linguistik, jadi yang ditanya ke user itu apakah kemampuan webnya weak, medium, atau good. Maka kita tidak perlu juga menggunakan fuzzy pada kasus itu. Fuzzy digunakan di sini karena rule yang kita gunakan adalah rule linguistik, sementara input yang diakuisisi dari user atau dari mahasiswa adalah nilai numerik. Seandainya nilai yang diakuisisi dari mahasiswa adalah nilai linguistik, maka kita tidak perlu fuzzy di sini. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, kita di awal sudah belajar pengambilan keputusan yang baik itu sedekat mungkin dengan target. Jadi kita harus punya target,
kemudian kita akan sesuaikan dengan opsi-opsi alternatif pilihan yang ada. Nah, alternatif pilihan yang ada itu harus sedekat mungkin dengan target. Sebagai contoh, orang yang memimpin unit TI harus punya kemampuan yang baik dalam teknologi informasi. Tapi sebagai pemimpin, dia juga perlu punya kepribadian yang baik, sehingga bisa memimpin tim di bawahnya. Tapi di kasus ini yang lebih ditekankan adalah wawasan atau kemampuan teknologi informasinya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Tapi sebagai pemimpin, dia juga dilihat kemampuannya secara manajerial. Dan itu sebuah nilai yang kumulatif. Semua dipertimbangkan, tinggal bagaimana bobotnya. Di aspek ini, kita tidak mempertimbangkan semuanya. Kecuali memang ada mahasiswa yang di bagian apapun dia bagus. Atau malah di bagian apapun dia jelek. Kalau di bagian apapun dia jelek, mungkin dia nggak cocok ada di prodi TI, misalnya. Mungkin dia lebih cocok ke ekonomi atau ke bidang yang lain. Tapi kalau semua aspek ini dia bagus, nanti akan kita cari lagi mana yang paling bagus. Tapi untuk kasus 3 ini, dengan asumsi tidak ada mahasiswa yang semuanya perfect di setiap aspek ini, maka kita bisa memberikan rekomendasi pada mahasiswa bahwa si A mungkin lebih cocok meniti karir di web programmer atau di database admin atau di sistem analis. Dengan demikian dia bisa lebih fokus pada mata kuliah tertentu yang mendukung karirnya. Itu dengan asumsi bahwa tidak ada mahasiswa yang di setiap aspek ini buruk atau di setiap aspek ini baik. Kalau di setiap aspek ini buruk, maka memang dia bisa jadi tidak cocok di program studi TI, tapi kalau di aspek ini semuanya baik, mungkin memang dia sangat cerdas, sehingga ya kita kembalikan saja ke orangnya. Dia lebih prefer kemana gitu. Jadi ada kasus-kasus seperti ini, ada juga kasus seperti ini. Maka ini disebut dengan simple additive weighting. Pengambilan keputusannya melibatkan seluruh kriteria, seluruh atribut, dijumlahkan saja atributnya atau nilai atributnya dengan bobot tertentu. Dengan bobot tertentu ini bisa ada bobot, bisa tidak ada bobot, sehingga kalau tidak ada bobot berarti setiap kriteria bobotnya sama. Tidak ada preference tertentu pada satu kriteria dengan kriteria yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kemudian nilai linguistik yang terlibat dalam sistem kita bisa lebih dari 3 tadi. Jadi ini bukan disebut multi atribut atau multi kriteria, tapi ini nilai kriterianya. Pada satu kriteria, bisa saja dia punya kriteria linguistik 3,
atau sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa saja lebih, bahkan lebih ya. Bisa seperti ini, bisa cuma 3, atau lebih banyak lagi. Dan ini semua ditentukan oleh expert. Tentu nanti kalau semakin banyak, semakin kecil-kecil ini range-nya, bisa jadi dia mendekati fungsi yang umum ya, bukan fungsi fuzzy. Tapi dia lebih detail. Nah, di contoh ini ada bentuk fungsi keanggotaan yang apa ini istilahnya? Trapesium, ada juga yang segitiga. Kemudian ada contoh lain. Nah, ini juga kemarin kita jadikan bahan diskusi ya. Ini untuk siswa senior high school. Jadi di sini kriterianya ada beberapa, ada gender, ada usia, track, dan seterusnya. Ini sampai ke orang tua ya, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, dan seterusnya. Yang nanti akan berpengaruh pada karakter siswa tadi dan menentukan juga karirnya dia ke depan. Tapi di sini ada tahapan di mana kita perlu menentukan sebenarnya aspek apa sih yang paling menentukan karir seseorang. Apakah gender berpengaruh? Mungkin iya, tapi mungkin juga enggak. Apakah pekerjaan atau pendidikan orang tua berpengaruh? Bisa iya, bisa enggak. Nah, di sini adalah aspek-aspek umum yang bisa saja berpengaruh, dikumpulkan, lalu kita pilih. Nah, pemilihan itu bisa dilakukan oleh expert atau bisa dilakukan dengan perhitungan tertentu, tapi juga dengan supervisi expert. Tapi intinya adalah di sini ada tahapan di mana kita perlu melakukan pemilihan. Pemilihannya mungkin seperti tadi, jadi mana yang paling besar bobotnya. Pemilihan ini bisa seperti yang ini. Jadi kita punya beberapa alternatif. Bisa gender, usia, dan seterusnya. Lalu kita akan tentukan mana yang paling berpengaruh. Misalnya 4 besar atau 5 besar yang paling berpengaruh sehingga kita sampai pada kesimpulan seperti ini. Oh, kita cukup pakai 4 kriteria aja. Gitu. Nanti dari 4 kriteria ini kita lakukan pengujian lagi. Nah, di kasus ini ada tahapan di mana kita perlu memilih kriteria yang paling berpengaruh. Kemudian penilaian berikutnya adalah mana karir yang paling direkomendasikan bagi siswa tersebut. Tapi berdasarkan atribut atau kriteria yang sudah dipilih dari sini. Nah, pada saat kita memilih kriteria, kita bisa menggunakan simple additive weighting. Kita bisa dapatkan skor ini, misalnya kalau ini kan hanya satu yang dipilih.
karena kepala unit tidak mungkin lebih dari satu. Tapi kalau kita bisa milih 4 besar misalnya, maka kita akan milih 939, kita bisa milih 900, kita bisa milih berapa lagi? 79 gitu, 78. Nah, setelah itu misalnya kita tetapkan 4 atau 5 terbaik. Kita ambil 5 dengan nilai yang paling besar, kemudian kita akan lakukan seperti ini dengan kriteria yang terbatas. Kalau di sini kan kita sudah fix. Kriterianya ada 15. 1 sampai 15. 1 sampai 15 ini akan menentukan apakah dia akan mengambil satu dari 3 alternatif karir ini. Nah, jadi kasusnya bisa bermacam-macam seperti ini. Yang jelas fuzzy akan dibutuhkan ketika ada nilai linguistik di dalamnya. Tapi kalau tidak ada nilai linguistik, maka kita hanya perlu melakukan perhitungan sederhana tanpa fuzzy. Bahkan ketika semua nilai yang terlibat adalah nilai linguistik, maka kita juga tidak perlu fuzzy, karena kita tidak perlu mengubah nilai linguistik tadi menjadi nilai numerik. Jadi ketika kita butuh mengubah nilai numerik ke linguistik, atau sebaliknya dari nilai linguistik ke nilai numerik, kita butuh fuzzy. Nah, perubahan itu diperlukan untuk mengambil keputusan. Apakah opsi A, B, atau C yang akan dipilih. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita coba hitung. Oke, seperti ini. Kita sudah dapat maksimalnya. Kemudian untuk menghitung nilai normal, jadi nilai ujian ini yang harusnya pada kisaran 0 sampai 100, itu akan kita normalisasi ke skala 0 sampai 1. Karena kita akan kalikan dengan bobotnya. Ini kita kalikan atau kita bagi dengan ya.
Selesai ya. Sekarang kita tinggal menghitung nilai yang diperoleh setiap peserta, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Nah, selesai. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai terbesar diperoleh oleh alternatif kelima. Gitu. Jadi cepat sekali tugas perhitungan ini jika kita hitung dengan spreadsheet. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, sambil menunggu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya mau share sedikit tentang ini. Jadi terakhir saya rekap komentar dari kalian seperti ini selama masa sebelum UTS ya. Jadi ada yang tidak berkomentar sama sekali, dan ada yang komentarnya penuh. Ini akan saya jadikan dasar untuk presensi. Jadi mudah-mudahan di diskusi selanjutnya kalian bisa lebih aktif. Tidak perlu menunggu trigger dari saya, bisa langsung ditanyakan. Apapun yang mengganjal, silakan ditanyakan. Harapannya bisa memberikan pemahaman yang lebih, karena toh tidak bisa jadi ada kawan lain yang juga bisa menanggapi, bisa memberi masukan, tidak hanya dari saya. Kesempatan ini saya pakai untuk memaksa kalian untuk lebih berpikir kritis, tidak mudah ikut saja, tapi berusaha untuk mempertanyakan apa benar seperti itu, kenapa bisa seperti itu, gitu. Karena berpikir kritis itu sangat penting bagi mahasiswa. Kemudian untuk UTS, saya belum koreksi, mudah-mudahan sebelum UAS sudah bisa selesai penilaiannya. Berikutnya untuk tugas,
Saya akan mulai dari pekan ini. Jadi tugas pertamanya sederhana saja. Ini sebenarnya sudah pernah saya mintakan di diskusi sebelumnya ya, diskusi tentang artikel ini. Nah, saya sekarang secara formal akan minta ini sebagai tugas. Jadi silahkan dibuat. Jadi yang saya minta di sini tugasnya adalah silakan tentukan nilai A, B, C, D di sini. Nih, silakan tentukan nilai A, B, C, D sesuka kalian lah. Karena ini hanya uji coba. Ini bukan expert, tapi kalian sendiri yang membuat. Tentukan nilai A, B, C, D, tentu batasannya seperti ini ya, dari 0 sampai 10. Nilai A, B, C, D itu ada di antara 0 sampai 10, kemudian A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari B, B lebih besar dari A, dan seterusnya. Jadi susunannya 0, A, B, C, D, 10. A-nya nanti ada di mana, silakan ditetapkan sendiri. Itu yang pertama. Dari situ kalian akan bisa punya fungsi ini. Kemudian beri penilaian untuk setiap atribut ini. Jadi kalian menilai diri sendiri dengan rule yang kalian buat sendiri. Harapannya kalian bisa lebih paham tentang materi ini, tentang fuzzy dan pemanfaatan fuzzy pada pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Jadi fuzzy-nya dari sini kalian coba buat sendiri, tentukan nilai A, B, C, D yang berada di antara nilai 0 dan 10, sehingga kalian bisa punya fungsi keanggotaan seperti ini. Lalu kalian nilai diri kalian sendiri, terserah mau nilainya sebenarnya atau sesuka-sukanya, silakan. Yang jelas nanti akan ada hasil bahwa kriteria 1 kalian ada di nilai linguistik yang mana. Apakah weak, medium, atau good. Itu. Karena di sini ada rule yang memang tidak dijelaskan, sehingga nanti akan kita coba bangun rule itu dalam tanda petik sembarang ya. Jadi kita tidak terlalu memikirkan apakah benar kriteria tertentu, misalnya berkenan untuk melanjutkan pekerjaan di rumah di luar jam kerja dan seterusnya sampai proyek itu selesai. Itu lebih cocok sebagai programmer atau database admin atau sistem analis. Itu kita tidak melihat itu dulu, tapi kita akan belajar bagaimana prosesnya. Jadi tugas pertama adalah membuat ini. Jadi nanti akan ada grafik yang karakteristiknya mengikuti nilai ABCD ini, kemudian nilai linguistik dari setiap kriteria. Nanti akan kita diskusikan pekan depan. Ini untuk tugas personal ya, tugas setiap mahasiswa. Oke, ada pertanyaan, silakan.
Kalau nggak ada, kita coba masuk ke contoh kasus berikutnya di modul 13. Ini ada contoh kasus yang sama-sama menggunakan pendekatan simple additive weighting. Tapi di sini ada apa tadi istilahnya ya? Nah, ada atribut benefit, ada atribut cost. Atribut benefit itu adalah atribut yang bisa kita ambil manfaatnya saat ini juga. Sementara atribut cost itu berkebalikan. Di sini atribut cost-nya ada 2, 1 dan 4, harga, dan 4, prioritas. Sementara atribut benefit 2, 3, dan 5. Jadi kasusnya adalah ada sebuah perusahaan yang akan menginvestasikan sisa usahanya. Investasi itu ada yang murni investasi dalam arti dia memanfaatkan benda-benda yang memang secara waktu nilainya akan terus naik, nggak usah diapa-apain, misalnya. Tapi dia bisa juga melakukan investasi dengan melakukan usaha lain yang bisa memberikan keuntungan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilihan investasinya adalah ini, membeli mobil box, membeli tanah, kemudian maintenance, dan pengembangan produk baru. Di setiap opsi alternatif, itu ada nilai investasinya, ada nilai biayanya. Contoh, membeli mobil box, itu bisa berbentuk investasi, karena bisa digunakan untuk melakukan aktivitas bisnis yang lain yang memberi keuntungan, tapi di sisi lain mobil tersebut juga menimbulkan atau memiliki faktor biaya karena ada perawatannya. Kemudian opsi kedua adalah membeli tanah. Ini ada aspek investasinya karena semakin lama tanah semakin mahal, tapi ada juga aspek biayanya karena di atas tanah itu akan dibangun gudang. Kemudian perawatan perangkat TI, ini jelas ada aspek cost-nya karena ada perawatan di situ, tapi juga ada aspek benefit karena dengan melakukan perawatan bisa jadi proses bisnis kita menjadi lebih lancar sehingga peluang mendapatkan keuntungan bisa semakin besar. Juga pengembangan produk baru, proses pengembangannya bisa jadi membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, tapi ketika produk baru berhasil dikembangkan, produk baru diminati oleh pelanggan, maka kita punya peluang investasi. Kemudian sama seperti tadi, setiap alternatif tadi kita nilai dari sisi biayanya, kemudian nilai dari peluang mendapatkan return atau keuntungan.
Kemudian ini skala keuntungan yang mungkin bisa diperoleh. Nah, karena di sini ada aspek benefit dan cost, maka kita lakukan perhitungan nilai normalnya dengan pendekatan yang berbeda. Ketika kita sedang menghitung kriteria cost, maka yang pembilang ya, istilahnya, itu adalah nilai maksimum dari nilai-nilai yang ada di kriteria tersebut. Sebaliknya, kalau kita sedang menilai kriteria yang sifatnya benefit, maka yang jadi pembilang atau yang akan dibagi itu adalah nilai untuk alternatif tertentu saja. Makanya ini dibaliknya. Kita sedang menilai kriteria 1, maka karena kriteria 1 adalah kriteria benefit, nilai kriteria cost, maka yang akan dibagi adalah nilai maksimum pada kriteria itu. Nah, sini C1 dan C4 ini cost, 2, 3, 5 adalah benefit. Ini juga ditentukan oleh expertnya, karena kalau benefit itu kan semakin besar semakin baik bagi pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya benefitnya tidak sebanding, misalnya biaya yang harus dikeluarkan sekian, tapi peningkatan harga atau peningkatan nilai dari barang tersebut setelah waktu tertentu bisa saja berbeda-beda. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Itu sebabnya ini dimasukkan sebagai cost. Baru di sini sebagai benefit. Semakin besar cost, tentu akan semakin merugikan karena kita perlu investasi yang besar. Tapi kalau dengan berjalannya waktu, nilai dari objek investasi kita itu meningkat secara signifikan, maka ini bisa jadi penentu apakah alternatif investasi ini yang akan diambil. Seperti ini, dari sisi biaya ini tentu paling besar. Dia harus mengeluarkan banyak biaya, tapi peluang nilai barang investasi tadi naik setelah waktu tertentu, ini ternyata 2 kalinya. Sehingga bisa jadi ini adalah opsi yang paling ideal untuk dipilih, tentu ketika ada biaya yang bisa digunakan untuk investasi. Kemudian ini mungkin secara notasi perlu diperbaiki ya. Jadi kalau seperti ini maka kita sedang melihat kriteria. Kriteria itu menunjukkan indeks kedua. Seperti ini, J, 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 J. J adalah atribut, J adalah atribut, bukan alternatif. Jadi indeks kedua adalah atribut,
atau kriteria. Indeks pertama adalah alternatif. Kalau gini berarti kita sedang menghitung nilai normalisasi untuk atribut pertama pada alternatif kedua. Kalau atribut pertama, maka dia menggunakan pendekatan seperti ini karena atribut pertama itu adalah atribut biaya. Jadi yang paling tepat di sini adalah nilai normalisasi untuk atribut kedua, karena 15, ini ya, 15, 200, 10, 100. 15, 200, 10, 100. Atributnya kedua untuk alternatif 1. Jadi harusnya ini R12. Alternatif 1 di atribut kedua. Nah, nanti silakan diperhatikan apakah ini sudah benar. Yang jelas, indeks kedua ini menunjukkan atribut, menunjukkan kriteria. Kalau di sini C1, C2, C3, sampai C5. Sementara untuk indeks pertama itu adalah alternatif A1 sampai 4. Nanti sama setelah kita peroleh nilai normalnya, setiap nilai normal ini kita kalikan dengan bobot. Nah, kita kalikan dengan bobot, lalu hasil perkalian dan penjumlahannya kita evaluasi. Mana yang paling besar? Ternyata yang paling besar adalah P3. A3 itu ini. Jadi dari sisi penambahan nilai objek yang diinvestasikan itu tidak besar, bahkan paling kecil ya dari 4 alternatif yang ada. Nilai investasinya juga tidak paling kecil, karena dia di urutan kedua terkecil. Tapi ada aspek-aspek lain yang dia paling menonjol. Di aspek 3, 4, 3, dan 5. Nah, bahkan prioritas kebutuhannya itu, oh ya, ini 1, karena dia sangat prioritas. Jadi dari sisi kebutuhan perusahaan, investasi itu diperlukan karena memang mendukung maintenance sarana teknologi informasi. Jadi meskipun biayanya mahal, relatif mahal karena maintenance, tapi dengan perawatan itu kita bisa memanfaatkan teknologi informasi lebih optimal dan membuka peluang keuntungan lebih besar berkat lancarnya infrastruktur TI yang kita miliki. Dan di sini juga didukung dari prioritas karena memang perusahaan atau lembaga tersebut memprioritaskan perangkat TI sehingga meskipun biayanya tidak paling murah, tapi kemanfaatnya sangat diperlukan. Kemudian dari sisi ketersediaan atau kemudahan, barang yang akan diinvestasi itu tidak terlalu sulit, barangnya ada, tenaga ahli yang diperlukan untuk mengerjakan atau melakukan perawatan itu juga mudah diperoleh, maka itu menjadi faktor
dari terpilihnya alternatif ketiga untuk dipilih sebagai keputusan yang diambil. Ya, jadi kita sudah belajar 2 kasus simple additive weighting. Yang satu hanya melibatkan aspek benefit, maksudnya semakin besar nilai yang diperoleh, maka semakin besar benefit yang akan didapat. Di sisi lain, kita juga sudah belajar kasus simple additive weighting yang melibatkan atribut cost. Atribut yang jika nilainya makin besar akan memperbesar biaya. Semakin besar nilainya, semakin kecil preference kita untuk memilih opsi tersebut. Itu kalau atribut biaya ya, atribut cost. Jadi target yang kita capai biasanya memaksimalkan benefit dan meminimalkan cost. Kalau semuanya benefit, maka semakin besar semakin baik. Contoh kasusnya di modul 12. Semakin besar nilai ujian, apapun ujiannya, atau semakin besar nilai UTS, UAS, nilai tugas, sering hadir pada jam-jam perkuliahan, maka hasil akhirnya paling baik. Tapi ada juga kasus seperti ini, investasi, di mana ada atribut-atribut yang semakin besar nilainya, maka preference untuk dipilihnya semakin rendah. Ini berpengaruh pada perhitungan nilai normal untuk setiap pasangan nilai atribut dan alternatif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kemudian perlu diperhatikan juga pada saat kita menghitung nilai normal pada atribut yang bersifat biaya atau cost, maka fungsinya menjadi minimum. Ini tujuannya agar kita bisa memperoleh nilai normal yang berada pada atau yang berada di antara rentang 0 dan 1. Kalau ini maksimal juga, maka dimungkinkan hasil bagi ini lebih dari 1. Karena ketika pembaginya kecil, sementara nilai ini tetap ya, nilai untuk satu kriteria, tapi kita cari nilai maksimum atau nilai minimum, maka selamanya akan sama. Yang berubah adalah nilai X-nya. Nah, kalau nilai X-nya ternyata lebih kecil dari nilai minimum ini, nilai yang dibagi, maka hasilnya lebih dari 1, dan itu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah nilai normal di antara 0 dan 1. Makanya di sini agak beda. Posisinya juga berbeda, nilainya juga berbeda. Kalau yang benefit, kita pakai maksimum, tapi ada di bawah sebagai pembagi. Untuk cost, kita pakai minimum, tapi kita letakkan di atas sebagai nilai yang akan dibagi.
Ada lagi pertanyaan? Oke, saya pikir untuk simple additive weighting cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di diskusi di LMS, bagaimana kasus ini kita combine dengan fuzzy, karena simple additive weighting yang ada di sini tidak atau belum melibatkan fuzzy. Nah, jadi di pertemuan ini tidak atau belum ada kaitannya antara pengambilan keputusan dengan fungsi fuzzy atau logika fuzzy. Nanti akan kita lanjutkan di LMS untuk kasus-kasus yang melibatkan fuzzy. Untuk yang sudah ada fuzzy-nya seperti ini akan jadi tugas kalian untuk mengisi berapa nilai ABCD, lalu kalian lakukan penilaian mandiri, penilaian sendiri tentang kemampuan kalian terkait aspek-aspek ini. Nanti akan kita jadikan contoh kasus untuk menggunakan fuzzy pada pengambilan keputusan di kasus seperti ini. Kasus di mana kita melibatkan parameter linguistik dalam pengambilan keputusan. Yang tadi kita sudah pelajari contohnya tidak melibatkan parameter linguistik. Nah, parameter linguistik ini saya harapkan sudah kalian buat sebagai bahan kita untuk mempelajari pengambilan keputusan dengan kriteria-kriteria yang melibatkan nilai linguistik. Jadi ini saya minta dikerjakan selama sepekan ini, silahkan ditentukan sendiri nilai ABCD-nya. Ini juga silahkan ditentukan sendiri apakah benar-benar menyesuaikan dengan skill kalian atau ngasal, silahkan. Nanti akan saya buatkan menu upload-nya di LMS. Baik, saya pikir di sini dulu diskusi kita untuk hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pekan depan. Saya harap kalian bisa hadir tepat jam 8 ya, karena sebenarnya kita sudah mundur harusnya 7.40, tapi beberapa pertemuan kalau saya mulai 7.40 masih sedikit, tadi juga baru setengah 9 ada yang masuk, sehingga 2 pertemuan berikutnya saya harapkan bisa tepat jam 8. Baik, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.